Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia di bulan Maret 2023 sebesar 25,9 juta orang. Kemiskinan ekstrim adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan tempat tinggal, pendidikan, dan juga akses informasi terhadap pendapatan dan juga layanan sosial. Ketimpangan ekonomi adalah salah satu dari 4 masalah ekonomi nasional. Belenggu kemiskinan belum betul-betul dapat dilepaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Adila dengan NIM 225221013 dari kelas Akuntansi Syariah 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ketimpangan sosial dan kemiskinan. Ketimpangan sosial adalah suatu kondisi di mana munculnya ketidakseimbangan di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh adanya perbedaan, baik perbedaan secara status sosial, ekonomi, ataupun budaya. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana terjadinya ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mendasar, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan lain sebagainya. Ketimpangan sosial merupakan salah satu permasalahan di Indonesia yang mengkhawatirkan karena erat hubungannya dengan kemiskinan. Dilansir dari katadata.id, pada tahun 2016, Indonesia sempat menduduki peringkat keempat negara dengan ketimpangan tertinggi di dunia. Dan dilansir dari tirto.id, pada tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ke-91 sebagai negara termiskin di dunia. Hal ini menjadi evaluasi pemangku kebijakan supaya lebih memperhatikan pemerataan ekonomi. Maka dari itu, perkembangan kondisi ketimpangan dan kemiskinan perlu dipantau secara berkala. Badan Pusat Statistik atau BPS menjadi penyedia data statistik yang dapat membantu memantau perkembangan ketimpangan sosial dan kemiskinan di Indonesia. BPS mengukur ketimpangan sosial melalui indikator yang dinamai Gini ratio. Nilai dari Gini ratio berkisar antara 0 dan 1. Semakin kecil Gini ratio, maka ketimpangan akan semakin rendah. Pada Maret 2023, Gini ratio di Indonesia tercatat sebesar 0,388. Dilihat dari perkembangannya, Gini ratio di Indonesia dari tahun 2020 hingga tahun 2023 cenderung memiliki tren naik dan turun. Gini ratio turun pada tahun 2021, lalu tidak mengalami perubahan di tahun 2022, dan naik pada periode Maret 2023. Berdasarkan provinsi, Gini ratio tertinggi pada periode Maret 2023 terdapat pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni sebesar 0,45. Disusul dengan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Gorontalo, dan Jawa Timur. Selain Gini ratio, BPS juga mengukur ketimpangan melalui persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah. Pada Maret 2023, persentase pengeluaran penduduk 40% terbawah adalah sebesar 19,56%, meningkat 0,84% dibandingkan bulan September 2022 yang sebesar 18,72%. Berdasarkan kategori ukuran Bank Dunia, angka tersebut tergolong dalam kategori ketimpangan rendah. Meskipun Indonesia tergolong memiliki ketimpangan yang rendah, permasalahan ketimpangan masih perlu diperbaiki supaya kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan. BPS atau Badan Pusat Statistik juga mengukur angka kemiskinan di Indonesia melalui indikator profil kemiskinan. Data pada bulan Maret 2023
angka kemiskinan di Indonesia sebesar 25,90 juta jiwa dengan persentase 9,36%. Angka ini turun 0,21% dibandingkan bulan September 2022 yang sebesar 9,57% dengan 26,36 juta jiwa. Berdasarkan jumlah dan persentase penduduk miskin menurut pulau, pada bulan Maret 2023, persentase penduduk miskin di perkotaan yang tertinggi menyentuh angka persentase 7,40% dengan 7,85 juta jiwa di Pulau Jawa. Yang terendah berada di Pulau Maluku dengan angka persentase 6,13% dengan 0,16 juta jiwa. Sedangkan untuk persentase penduduk miskin di pedesaan, yang tertinggi ada di Pulau Jawa dengan angka persentase 11,81% dengan 5,77 juta jiwa. Dan yang terendah di Pulau Kalimantan dengan angka persentase 6,88% dengan 0,59 juta jiwa. Walaupun pada bulan Maret 2021 hingga bulan Maret 2023, angka kemiskinan di Indonesia terus menurun, namun tidak menutup fakta bahwa Indonesia masih tergolong negara miskin. Untuk menanggulangi ketimpangan sosial dan kemiskinan, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki layanan kesehatan, menyelenggarakan program bantuan sosial yang tepat sasaran, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tentunya, kita semua berharap ketimpangan sosial dan kemiskinan di Indonesia bisa terus menurun. Oleh karena itu, kebijakan yang tepat sasaran diperlukan supaya ekonomi di Indonesia bisa semakin merata.